Di sisi lain Edgar memanglah malu. Tapi di sisi lain dia sangatlah senang karena ia bisa menemukan kehangatan dari keluarga Albert. Sejak masalahnya selesai dan ia dipertemukan kembali dengan saudara kandungnya, Edgar seringkali mengunjungi rumah Indah. Dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu dengan tulus dari Indah yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun karena ia terpisah dari ibunya. Clarissa pun seringkali sibuk dengan urusannya sendiri dan menuntut Edgar untuk selalu sempurna dalam bidang apapun. Sampai kapanpun aku takkan melupakan kehangatan ini. Terima kasih kalian telah memberikan aku hal-hal baru yang tak pernah aku lakukan dan temukan selama hidup di dunia ini, batin Edgar. Capek mengobrol dan tertawa Indah mengajak anak-anaknya dan Pak Ahmad untuk makan siang bersama. Semuanya bangkit dari duduknya kecuali si Bumil yang sedang menikmati salad buahnya. Edgar, ayo, makan yang banyak, jangan sungkan ya, anggap saja ini rumahmu sendiri, ucap Indah. Semua orang di meja makan menikmati makan siangnya dengan hikmat. Sesekali Albert melihat wajah Edgar terlihat seperti menahan tangis, tetapi ia tak ingin merusak suasana, jadi ia memutuskan untuk diam saja. Edgar, kenapa ya? Batin Albert. Sore harinya, Albert dan Adele sudah bersiap pergi ke rumah sakit. Mereka ingin melihat calon buah hati yang kini telah hadir di perut Adele. Indah, sebagai calon nenek tentunya dia ikut serta cek kandungan Adele. Dia ingin melihat cucu pertamanya. Albert duduk di belakang bersama istrinya. Sedangkan Indah duduk di depan bersama sang supir. Di belakang Albert terus mengusap-usap perut Adele yang masih rata, dia tidak sabar menunggu kehadiran sang buah hati. Kamu mau anaknya cewek atau cowok sayang? Tanya Albert. Maunya si cowok mas. Tapi ya kalau dikasih cewek juga gak apa-apa, aku bakal tetap sayang sama anak aku sendiri, ucap Adele. Albert mengecup pipi Adele sekilas. Dia bangga kepada Adele yang tidak pernah muluk-muluk padanya. Adele adalah wanita yang sangat sederhana, meskipun Albert bergelimang harta tak pernah sekalipun ia berbelanja seperti kebanyakan wanita pada umumnya. Dia selalu mengatakan, untuk apa menghamburkan uang jika kita tidak atau jarang menggunakannya, yang ada barang tersebut jadinya mubazir, dan suatu saat Tuhan akan menghisapnya, begitulah yang Adele katakan. I love you sayangku, ucap Albert memeluk Adele. I love you more kakandaku. Jawab Adele membalas pelukan Albert. Jadi nyamuk deh Mominak, ucap Indah geleng-geleng kepala melihat keromantisan Albert dan Adele. Meskipun menjadi nyamuk di antara pasangan bucin itu, Indah tetap merasa bahagia jika melihat anak-anaknya bahagia. Adele dan Albert hanya menyunggingkan senyumnya ke arah Indah. Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Albert sudah sampai di rumah sakit. Albert begitu posesif kepada Adele saat hendak turun dari mobil. Albert menyuruh Adele untuk tetap menunggunya di mobil, sedangkan dirinya mengambil kursi roda untuk Adele. Ayo sayang, biar aku gendong ya, ucap Albert. Mas, kan aku enggak sakit, tanya Adele heran. Sudah jangan protes, ini demi kebaikan kamu dan juga anak kita, jawab Albert. Adele menatap tak percaya pada suaminya, dia menggeleng-gelengkan kepalanya merasa risih sendiri. Laki gue kesambet apa sih? Please deh cuy, gue bukan orang sakit huhuhu, kalau kayak gini caranya lama-lama gue bisa gila, awal hamil aja udah kayak gini. Apalagi nanti pas perut gue ngembang, wah gak bisa dibiarin ini, batin Adele. Albert mendorong kursi roda Adele menuju ruangan Dr. Obgyn. Albert tak perlu mendaftar karena rumah sakit yang ia datangi adalah salah satu rumah sakit milik ayahnya. Dokter wanita yang bernama Riana menyambut kedatangan Albert dan juga istrinya. Dia mempersilahkan kedua pasutri itu untuk duduk. Selamat sore Tuan Albert dan Nyonya Adele, sapa Dokter Riana. Selamat sore juga dokter, jawab Adele. Dokter Burhan tadi sudah mengabari saya bahwasannya pemilik rumah sakit ini akan datang. Beliau mengatakan kalau Nyonya ingin memeriksakan kandungannya. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu pada Nyonya Adele, apakah ada keluhan Nyonya? Ucap Dokter Riana dengan ramah. Sebelum datang ke rumah sakit, Albert menelpon Burhan terlebih dahulu. Dia meminta Burhan menyiapkan dokter kandungan wanita untuk memeriksa kandungan istrinya. Dia tidak ingin Adele diperiksa oleh dokter laki-laki, untuk itu ia meminta bantuan Burhan. Indah menyusul Albert masuk ke dalam ruangan sebelum Adele menjawab pertanyaan dari Dokter Riana. Silahkan duduk Nyonya, ucap Dokter Riana mempersilahkan Indah untuk duduk di sofa yang berada di dalam ruangannya. Terima kasih. Ucap Indah, kalau untuk keluhannya sih cuman mual kalau nyium bau pengharum ruangan aja sih dok,
selebihnya sih gak ada keluhan lagi yang aku rasakan, jawab Adele. Oke, kalau begitu saya coba cek tensi dulu ya Nyonya, ucap Dokter Riana. Dokter Riana memasang alat tensi darah di lengan Adele, kemudian memeriksa tekanan darah Adele. Selesai mengecek darah Adele, Dokter Riana menimbang berat badan Adele lalu mencatatnya ke dalam sebuah buku catatan untuk ibu hamil. Allahu Akbar, waduh 54 kilo, ucap Adele terkejut melihat berat badannya yang naik. Sayang kenapa? Tanya Albert. Kakanda, lihat masa berat badan Dinda 54 kilo, ucap Adele menunjuk ke arah timbangan. Emangnya tadinya berapa? Tanya Albert lagi. 50 kilo, jawab Adele. Ya bagus dong, berarti kamu naik 4 kilo pantesan makin cabi pipinya, ucap Albert. Emangnya Kakanda suka lihat aku cabi? Tanya Adele memegang pipinya. Albert menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Adele tersenyum menanggapinya. Selama suaminya menyukainya, Adele tidak akan mempermasalahkannya. Yang terpenting baginya adalah jika suami senang, istri pun ikut senang. Kalau Kakanda suka mah gak apa-apalah, aku gak bakalan diet, ucap Adele. Jangan diet, kan sekarang kamu lagi hamil Dinda, ucap Albert. Iya juga ya, maaf Kakanda mohon dimaklumi ya namanya juga Mahmud baru hihi, ucap Adele dengan cengengesan. Mohon dimaklumi ya dokter, menantu saya memang agak lain daripada yang lain, ucap Indah. Tidak apa-apa Nyonya, saya suka karakter Nyonya Adele biasanya kalau berat badan seorang perempuan naik dia langsung risau gak mau gendut atau apalah karena gengsi. Tapi Nyonya Adele bersikap santai malahan tadi dia bilang jika Tuan Albert menyukainya maka dia tidak mempermasalahkannya, ucap Dokter Riana. Iya, sesederhana itu menantuku Albert sangat beruntung dapat istri seperti Adele, puji Indah. Dokter Riana meminta Adele berbaring di atas hospital bed, ia menyingkap baju Adele lalu mengoleskan gel di atas perutnya. Dokter Riana menunjuk ke arah layar di atas. Dia menunjukkan sebuah titik kepada Albert dan juga Adele di mana titik tersebut adalah bakal janin yang yumbuh di rahim Adele. Tuan dan Nyonya bisa lihat titik hitam di atas, itu adalah janin atau bayi yang akan tumbuh di dalam perut Nyonya Adele. Ukurannya masih sangatlah kecil tapi semakin lama janin akan semakin membesar sampai usia kandungannya menginjak 9 bulan, jelas Dokter Riana. Albert terharu melihat anaknya secara langsung. Dia mengecup kening Adele sebagai ucapan rasa syukurnya kini ia telah dianugerahkan seorang anak di rahim istri tercintanya. Mata Indah sudah berkaca-kaca saat melihat monitor di mana cucunya kini sudah hadir. Tak lupa Indah merekam momen berharga tersebut menggunakan layar HP-nya. Selesai melakukan USG Dokter Riana membersihkan gel di atas perut Adele. Albert membantu Adele turun dari hospital bed kemudian menuntunnya duduk di hadapan Dokter Riana. Nyonya Adele nanti vitamin dan juga obat penambah darahnya dihabiskan ya. Ini foto dedek bayinya disimpan juga ya. Setiap 1 bulan sekali kalian datang lagi ke sini. Jaga kesehatan dan jangan bekerja terlalu berat. Ibu hamil tidak boleh stres karena itu bisa mengganggu pertumbuhan bayi di dalam perut Nyonya. Jelas Dokter Riana. Dokter kalau melakukan hubungan suami istri masih boleh gak dokter? Tanya Adele. Tentu saja boleh Nyonya. Tapi saya sarankan jangan terlalu sering apalagi sekarang usia kandungan Nyonya masih sangat rentan jadi saya sarankan dalam 1 minggu 1 atau 2 kali, jangan terlalu bersemangat lakukan semuanya dengan hati-hati jangan sampai membahayakan janin, jawab Dokter Riana. Al istri kamu itu aneh banget sih, masa ceweknya yang nanya kayak gituan biasanya kan cowok, Momi curiga kayaknya Adele yang sering minta jatah sama kamu deh, tebak Indah. Emang iya Mom, sahut Adele dengan polosnya. Astagfirullah sayang, jangan buka kartu kita di depan Momi dong, ucap Albert malu. Emangnya kenapa sih mas, gak apa-apa juga kali kan sama Momi doang bukan sama orang lain, ya kan Mom? Tani Adele sambil meminta persetujuan mertuanya. Indah dan Dokter Riana terkekeh mendengarnya, sedangkan Albert hanya mendengus dengan kesal. Dokter Riana memberikan resep obat dan juga vitamin untuk Adele. Albert mengambil semua obat yang diberikan oleh Dokter Riana, kemudian ia mendudukkan Adele kembali di kursi rodanya dan mendorongnya keluar dari ruangan Dokter Riana, di mansion. Rasya dan Edgar bermain game bersama di kamar tamu. Beberapa kali Leo mencoba menghubungi Edgar selalu saja ditolaknya. Di perusahaan Leo disibukkan dengan banyaknya tumpukan berkas yang semakin menggunung, sedangkan bosnya asyik bersenang-senang di rumah Indah. Hajar, teriak Edgar.
lawan BOSKUH, hohoho, teriak Rasya tidak mau kalah. YOUR winner, yes, sorak Edgar, sialan, masa kalah lagi sih, keluh Rasya. Terima nasib bro, makanya jangan pernah ngeremehin Babang Tampan ini ya, ucap Edgar dengan percaya dirinya. Rasya berkali-kali kalah bermain game dari Edgar, dia mengerucutkan bibirnya, pergi keluar dari dalam kamar tamu meninggalkan Edgar yang bersorak bahagia atas kemenangannya. Kring, kring, telepekaian Edgar kembali berdering. Dilihatnya Leo memanggilnya kembali, Edgar mengangkat teleponnya dan menempelkan HP-nya ke telinga. Dia memejamkan matanya yang pastinya Leo akan berbicara tanpa jeda. Woi bos Sableng, kemana aja sih tiap diteleponin ditolak terus? Gak tahu apa aku juga pengen istirahat, ini berkas terus numpuk, sekretaris gak punya emang bener-bener bos Sableng tega bener sama asisten. Giliran tuh kakek tua udah gak ada aja keluyuran aja kerjaannya, sini cepet balik atau aku yang akan menyusulmu ke sana, omel Leo. Bisa gak sih kalau ngomong tuh yang sopan sama majikan? Lu gak tahu aja Leo, sekarang gue lagi menikmati hidup gue setelah sekian lama gue tertekan dan terkekang, ucap Edgar kesal. Iya gue ngerti, seenggaknya lu kasih gue sekretaris biar gue gak kewalahan, gue juga pengen nikah, punya keluarga gak kerja mulu capek tahu enggak, protes Leo. Mobil sport keluaran terbaru, apartemen mewah, ucap Edgar. Boleh juga, hati-hati kalau mau pulang ya tuan. Nikmati saja hari-harimu dengan bahagia jangan pikirkan pekerjaan biar aku yang menanganinya, ucap Leo. Dasar matre, udah gue tutup teleponnya, nanti kalau pernikahan Satria udah beres gue balik ngantor lagi. Gue lagi menikmati sebuah kehangatan yang gak pernah gue rasain lu tahu sendiri bukan, ucap Edgar. Iya sip, asal ada komisi semuanya beres, ucap Leo. Tut, Edgar menutup teleponnya. Semenjak Basakara pergi Edgar seringkali bepergian keluar menikmati hidupnya yang kini bebas seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Selama ini ia hidup di dalam genggaman kakeknya dan ibu tirinya namun sekarang hidupnya jauh lebih baik. Apalagi ia dipertemukan dengan keluarga Albert yang menerima kehadirannya meskipun dia notabene-nya orang lain. Edgar sini, panggil Rasya, apa sih, ngapain manggil-manggil, tanya Edgar berjalan ke arah Rasya. Keluar yuk. Bosen nih di rumah terus, ajak Rasya. Oke, ayo kita cabut sebelum si Adele datang, gue ogah kalau jadi sasaran ngidamnya lagi. Takutnya dia aneh-aneh lagi mintanya, ucap Edgar menyetujui ajakan Rasya. Hui juga ya, lu sama gue kan targetnya, ayo cabut Ed, gue ambil kunci mobil dulu, ucap Rasya langsung bergegas mencari kunci mobil miliknya. Rasya dan Edgar berjalan tergesa keluar dari mansion. Mereka berdua masuk ke dalam mobilnya masing-masing. Namun sebelum mobil mereka benar-benar keluar mobil Albert sudah sampai di halaman rumahnya, Adele bulkan kepalanya keluar dari jendela mobil. Woi adik-adik tercinta, kalian mau kemana? Tanya Adele. Enggak kemana-mana kok, kita cuman ada urusan aja sebentar, jawab Rasya memberi kode pada Edgar. Iya kita ada urusan, sekalian mampir ke kantor, ucap Edgar berbohong pada Adele. Sya nanti pulangnya beliin aku es boba coklat, rujak, sama telur gulung ya, pinta Adele. Iya nanti aku bawain, ucap Rasya. Sya kakak juga mau minta tolong sama kamu. Tolong bawain kakak kue balok sama pizza ya, gak tahu kenapa kakak pengen makan makanan itu, ucap Albert. Astaga, kayaknya gue lama-lama jadi kurir nih Ed, keluh Rasya. Demi calon ponakan Sya semangat, gue juga bilang apa. Tapi ini masih mending Sya ngidamnya gak aneh masih dalam tahap wajar, ucap Edgar menyemangati Rasya. Ya udah, nanti aku bawain pesenannya, mom aku pamit keluar ya, bye semuanya, ucap Rasya. Rasya dan Edgar langsung saja melesatkan mobilnya. Mereka mengendarai mobilnya entah kemana karena memang tujuan mereka adalah menghindar dari Adele.